Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. 17 Ramadan. Ramai umat Islam yang meraihkan di hari ini hari Nuzulul Quran. Apa maksud Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah peristiwa penurunan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua tahu Al-Quran diturunkan melalui beberapa kali penurunan. Penurunan yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang ianya terjadi satu kali. Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Maka ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, itu Al-Quran, pada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keagungan. Dan Al-Quran pada Lailatul Qadar diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan tiada sesiapa yang mengetahui pada Lailatul Qadar malam tahun keberapa Al-Quran diturunkan. Tapi kemudian Al-Quran dari langit dunia diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit dalam tempoh masa lebih kurang 23 tahun, bermula dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan ayat-ayat dan surah-surah yang lain sehingga sempurna semua Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Peristiwa penurunan Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat kita jumpai di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, menyebutkan kepada kita tentang perintah untuk berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Dan ianya merujuk kepada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa tadi yang Al-Qur'an secara keseluruhan diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yaitu pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar kita semua tahu ianya ada pada bulan Ramadan. Dan yang kedua merujuk kepada peristiwa pertama kali Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Al-Quran. Dan ini pun terjadi pada bulan Ramadan. Hanya yang berkaitan dengan peristiwa ini, banyak ulama yang berbeza pandangan tentang ia diturunkan kepada Rasulullah pada hari keberapa bulan Ramadan. Adakah pada hari pertama
atau pada hari yang terakhir bulan Ramadan. Tidak ada penjelasan yang secara terperinci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara ini, tapi kerana ada sebagian riwayat yang menunjukkan ia diturunkan pada 17 Ramadan, maka ramai orang yang mengambil kesempatan ini untuk mengambil kembali pengajaran dari peristiwa penurunan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ianya bukan setakat kita mengetahui ini hari cuti atau bukan hari cuti, tapi pengajaran utamanya adalah untuk mengembalikan keyakinan kita, keimanan kita kepada Al-Quran yang dulu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ianya pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci ini, dan menurut pandangan sebahagian ahli sejarah, ia pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 17 hari bulan Ramadan. Sekarang kita masuk ke dalam juzuk yang ke-17. Dalam juzuk yang ke-17 ini akan kita jumpai banyak sangat pengajaran. Dalam juzuk yang ke-17 ini kita ada dua surah Al-Quran, yaitu surah Al-Hajj, surah Al-Anbiya dengan surah Al-Hajj. Surah Al-Anbiya dengan surah Al-Hajj. Juzuk 17. Ada dua surah Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Anbiya. Dan yang kedua adalah surah Al-Hajj. Surah Al-Anbiya Surah Al-Anbiya yang bermaksud para nabi. Dan surah Al-Hajj yang bermaksud haji. Dalam surah Al-Anbiya, tema utama yang akan kita jumpai di dalam surah ini adalah tugasan para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tema utama yang akan kita jumpai di dalam surah Al-Anbiya adalah tugasan para nabi untuk memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Tugas para nabi untuk memberikan peringatan dan membawa kabar gembira. Dan dalam surah Al-Hajj, pengajaran yang utama ataupun tema utama yang akan kita lihat di dalam surah ini adalah berkaitan dengan pengajaran dari ibadah haji dan kisah Nabi Ibrahim. Ini dua surah yang akan kita jumpai di dalam juzuk yang ke-17 ini, surah Al-Anbiya dengan surah Al-Hajj. Kita akan terus masuk ke dalam juzuk ke-17 dan kita akan tulis apa pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil dari dua surah yang mulia ini. Kita buka juzuk yang ke-17. Ianya boleh kita jumpai di dalam muka surat. Sekejap, muka surat 322 surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ini ada beberapa pengajaran yang akan kita tulis, ada beberapa perkara yang akan
kita bahas, maka kita boleh sediakan alat tulis kita untuk kita menulis apa yang patut kita tulis, karena apa yang saya nasihatkan sejak awal, orang Arab dulu mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu adalah seperti binatang buruan dan menulis adalah cara kita untuk menangkapnya. Jika ilmu tidak kita tulis, maka dia mudah lari dari kita. Pengajaran dari juzuk yang ke-17. Pengajaran pertama tentunya kita ambil dari surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, di mana pengajaran yang pertama adalah manusia memerlukan bimbingan dari seorang Rasul. Pengajaran ini boleh kita ambil dari surah Al-Anbiya, mulai dari ayat pertama sehingga ayat 44. Manusia memerlukan bimbingan Rasul. Manusia memerlukan bimbingan Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan kepada mereka. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia segala apa yang manusia perlukan untuk hidup di dunia ini. Allah berikan kepada manusia penglihatan, Allah berikan kepada manusia pendengaran, Allah berikan kepada manusia kemampuan, Allah berikan kepada manusia akal fikiran. Dan perkara inilah yang sangat membezakan antara manusia dengan banyak makhluk Allah yang lain. Banyak makhluk Allah yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehidupan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka akal pikiran yang sempurna seperti manusia. Tetapi akal sempurna yang ada dalam diri manusia menyebabkan sebahagian manusia merasa bahwa dengan akal yang ada pada dia, dia boleh melakukan apa sahaja. Bukan sesuatu yang pelik ketika kita mendengar berita ada manusia menipu. Bukan perkara yang aneh ketika kita mendengar ada manusia yang menggunakan akal fikirannya untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Itu perkara yang sering kita dengar, itu perkara yang sering kita lihat. Manusia ada akal, manusia ada fikiran, tetapi manusia menggunakan perkara-perkara tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk kebaikan. Perkara yang diberikan oleh Allah dia gunakan untuk perkara yang buruk. Bahkan kita semua ingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan, aku akan melantik, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Yang Allah memberitahu kepada para malaikat, seperti inilah keadaan dan sifat makhluk yang aku akan jadikan sebagai khalifah. Maka para malaikat kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau melantik untuk dijadikan khalifah di atas muka bumi sesuatu makhluk yang melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Padahal kami, para malaikat, sentiasa bertasbih, sentiasa mengagungkanmu. Kenapa tidak dipilih makhluk yang sentiasa bertasbih, sentiasa mengagungkan Allah, justru dilantik dan dipilih makhluk seperti manusia yang dalam banyak realiti yang kita saksikan, betul apa yang diperkatakan oleh para malaikat, mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, mereka menumpahkan darah.
Tapi apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melantik manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah menjawab apa yang diperkatakan oleh para malaikat itu dengan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu semua tidak ketahui. Bagi malaikat, jika ada makhluk yang diberikan akal, diberikan hawa nafsu, diberikan kemudahan untuk hidup di dunia, maka yang mereka lakukan selama-lamanya adalah melakukan kerusakan dan melakukan pertumpahan darah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dulu tidak diketahui oleh para malaikat. Akan banyak manusia yang rindu akan bisikan-bisikan dari langit, wahyu-wahyu dari langit, bimbingan para nabi, bimbingan para rasul. Kan banyak manusia yang sentiasa rindu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang mereka melakukan kerusakan, terkadang mereka melakukan perbuatan menganiaya orang yang lain, tetapi manusia-manusia ini akan banyak yang sentiasa merindukan sentuhan-sentuhan ayat-ayat Allah, sentuhan-sentuhan firman-firman Allah, sentuhan bimbingan-bimbingan dari para nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat manusia para nabi, para rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang baik, jalan yang dulu tidak disangkakan oleh para malaikat. Maka apabila ada manusia yang sempurna melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membanggakan manusia itu di hadapan para malaikat. Allah akan ingatkan para malaikat yang dulu Allah pernah mengatakan kepada mereka, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang nanti dalam surah Al-Hajj kita akan lihat perkara tersebut, bahwa ratusan, ribuan, mungkin jutaan umat manusia berhimpun di satu tempat yang sama hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah. Ini perkara yang dulu tidak pernah dibayangkan oleh malaikat, bahwa ada manusia yang menghimpunkan harta benda seumur hidup dia hanya untuk pergi melaksanakan ibadah haji, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerusakan yang mereka lakukan, bukan pertumpahan darah yang mereka lakukan. Mereka kumpul duit, tabung duit, simpan duit, cari nafkah, bekerja. Apa tujuannya? Agar boleh melaksanakan haji, agar boleh melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka manusia yang secara fitrahnya, manusia dalam fitrah yang ada dalam dirinya, memerlukan bimbingan seorang rasul. Meskipun pada diri manusia ada akal, meskipun pada diri manusia ada pikiran, tetapi dalam diri manusia terdapat ruh, terdapat jiwa, terdapat roh, yang dengannya manusia dahaga, yang dengannya manusia sentiasa mengharapkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat berhajat kepada nabi dan rasul, kerana akal fikiran manusia boleh membawa banyak kebaikan untuk kehidupan di dunia. Akal fikiran manusia boleh membantu manusia untuk hidup di dunia. Tapi manusia memerlukan bimbingan dari Rasul untuk menyediakan kehidupan dia di akhirat nanti. Manusia boleh menggunakan akal fikirannya untuk kesehatan, untuk keselamatan, untuk keselesaan hidup di dunia. Tapi akal sama sekali tidak ada fungsinya ketika ia dikaitkan dengan apa yang terbaik untuk manusia lakukan agar mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Yang terbaik hanyalah apa yang dibimbingkan dan diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Kita sebutkan beberapa ayat dalam
Bahagian pertama dalam juzuk yang ke-17 ini yang menunjukkan bahwa manusia sangat memerlukan bimbingan dari Nabi dan Rasul. Ayat yang pertama misalnya, dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Hari pembalasan, hari hisab sudah semakin dekat, semakin hampir kepada manusia. Tapi manusia sentiasa lalai, tapi manusia sentiasa berpaling. Kelalaian akan ada pada diri manusia. Maka pada zaman Bani Israel terdahulu, ketika umat manusia mulai lalai dari perintah Allah, Allah akan utuskan seorang nabi. Jika manusia jauh dari ajaran Allah, maka Allah akan utuskan seorang nabi. Sehinggalah akhir Nabi Isa diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir dari Bani Israel. Bersamaan dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan utus lagi mana-mana nabi, mana-mana rasul selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugasan yang dulu dipikul oleh para nabi sekarang berpindah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar di setiap negeri, di setiap kampung, di setiap kumpulan terdapat orang-orang yang mempelajari agama untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam bahagian akhir surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah patut semua orang yang beriman pergi keluar berperang. Kenapa tidak ada sebahagian yang fokus untuk mempelajari agama, untuk memiliki kefahaman yang baik dan sempurna terhadap agama, dan boleh memberikan peringatan kepada saudara-saudara mereka, kepada kaum mereka, kepada bangsa mereka, ketika kembali kepada mereka, agar mereka boleh mengambil peringatan yang disampaikan itu. Maka tugas yang dulu dipikul oleh para nabi berpindah kepada para ulama, orang-orang yang mengajarkan umat Islam tentang agama, dan orang-orang yang ingin mengembalikan umat Islam pada kejayaan yang dulu dipandukan oleh Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua yang menunjukkan kepada hajat kita umat manusia kepada Rasul adalah misalnya kita boleh tengok ayat 26 dari surah Al-Anbiya. Ayat 26 dari surah Al-Anbiya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Banyak manusia yang mengatakan Allah ada anak. Banyak manusia yang mengatakan Allah ada anak, Tuhan ada anak. Maha suci Allah. Tapi yang mereka katakan sebagai anak Allah, mereka itu kebanyakan adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Banyak yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Tapi bagi kita, Isa adalah seorang hamba yang mulia. Banyak dulu yang mengatakan, di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, yang menganggap bahwa para malaikat adalah anak Allah. Tapi yang kita yakini tentang malaikat, malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Maka, karena kesesatan yang berkaitan dengan kefahaman manusia akan Tuhan, akan Allah, ini yang menyebabkan manusia sangat berhajat akan seorang Rasul yang memberikan bimbingan kepada mereka. Kita dapat bayangkan jika
Allah tidak utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan tersebar di seluruh bumi adalah keyakinan bahwa Allah ada seorang anak. Bahwa Allah ada seorang anak yang dipaksa untuk mati di tiang salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah agama yang akan tersebar di seluruh dunia. Sebab kita semua tahu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jaziratul Arab atau Al-Jazirah Al-Arabiyah, semenanjung Arab, adalah satu negeri yang dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Ada Rum, Bizantium, ada kerajaan Mesir Koptik, ada kerajaan Habasyah yang juga Kristen yang berkuasa sehingga ke negeri Yaman. Hanya bagian timur yang masa itu adalah kerajaan Parsi, tapi kita pun tahu ada dalam peperangan terakhir antara Rum dengan Parsi, kerajaan Rum berhasil mengalahkan kerajaan Parsi. Maka jika Rasul tidak diutus, maka itulah yang akan terjadi pada dunia, mengikut kepada kekuasaan yang ada pada masa itu. Manusia sangat berhajat kepada Rasul, sangat berhajat kepada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah melalui diutusnya seorang Rasul. Pengajaran yang kedua dari surah ini, mulai dari ayat yang ke-45, adalah apa yang tadi kita sampaikan, tugasan para Rasul adalah untuk menyampaikan wahyu, memberi peringatan, dan membawa kabar gembira. Tugas para Rasul adalah untuk menyampaikan wahyu, untuk memberikan peringatan, dan membawa kabar gembira. Pengajaran ini boleh kita jumpai dalam ayat ke-45 sehingga ayat 93. Ayat 45 sehingga ayat 93. Di mana pada ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, "Qul innama unzirukum bil wahyi." Katakanlah, aku hanya memberikan peringatan berasaskan kepada wahyu. Aku hanya memberikan peringatan berasaskan kepada wahyu. Maka segala perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hukum hakam. Segala perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat agama, kisah-kisah umat terdahulu, apa yang akan terjadi nanti, segala perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah berasaskan kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia. Sama ada wahyu tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai ayat-ayat Al-Qur'an, adapun wahyu tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril sebagai hukum hakam yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Atau nasihat-nasihat agama yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Mulai dari ayat 45 sehingga ayat 43, tugasan para Rasul adalah untuk memberikan perkara itu. Maka di sini kita akan jumpai banyak kisah-kisah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala
sebutkan. Misalnya yang pertama disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Musa dan Harun. Allah sebutkan Musa dengan Harun. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun al-Furqan, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Tapi tugas untuk menyampaikan Taurat bukan saja tugas yang dilaksanakan oleh Nabi Musa, tapi dilakukan juga bersama dengan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutkan kisah Ibrahim, yang bagaimana Ibrahim memberikan peringatan kepada ayahnya. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan selepas itu kisah tentang, di sini misalnya pada ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Lut. Walutan atainahu hukma wa ilma. Dan Nabi Lut yang telah kami berikan kepadanya hikmah dan telah berikan kepadanya ilmu. Nabi-nabi lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini, yang semuanya menegaskan kepada kita tentang tugasan seorang rasul menyampaikan wahyu, memberikan peringatan, membawa berita gembira. Dan ini ketika para rasul telah tiada, dengan berakhirnya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugasan para rasul dibebankan kepada umatnya. Maka kita semua adalah orang-orang yang bertugas untuk menyambung apa yang dulu diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita merasa bahwa saya tak pandai, mana saya boleh ceramah, mana saya ada kelayakan untuk melakukan perkara itu. Berdakwah berbeza dengan berceramah. Berdakwah adalah tugasan semua muslim. Berceramah bagi sesiapa yang ada kepandaian untuk berceramah. Berdakwah adalah kewajiban, di mana yang pertama wajib kita serukan dakwah adalah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kawan, sebagai seorang abang, sebagai seorang atu, sebagai seorang bos, sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, kita ada tugasan untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sekurang-kurangnya kita didik anak kita agar menjauhkan perkara yang haram, melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Sekurang-kurangnya kita didik anak kita untuk sholat. Sekurang-kurangnya kita ajarkan anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jika kita tidak pandai mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bacaan tak cantik, tak jadi soal. Yang penting apa yang kita mampu kita ajarkan, kita serukan, kita didik anak-anak kita. Nanti biar guru dia di sekolah, biar ustadz dia, ustazah dia yang mempercantik bacaannya, biar kita yang menghafalkan dia surah Al-Fatihah dan guru dia yang mempercantik bacaannya. Tugasan untuk berdakwah adalah tugasan semua orang, bukan tugas guru, bukan tugas seorang ustadz, bukan tugas seorang ulama, tapi ia adalah tugas bagi setiap orang yang beriman. Pengajaran yang ketiga dari surah Al-Anbiya adalah kita akan ambil mulai dari ayat 94 sehingga akhir surah ini, yaitu peringatan akan hari akhir. Selalu di akhir surah kita jumpai pembahasan tentang pemantapan keimanan. Dan di dalam surah Al-Anbiya ini, pemantapan keimanannya berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir.
ayat 94 sehingga ayat 112. Keimanan kepada hari akhir. Saya lebih banyak menggunakan istilah hari akhir dibandingkan dengan hari kiamat. Saya lebih suka untuk menggunakan perkataan hari akhir dibandingkan perkataan hari kiamat atas beberapa sebab. Yang pertama, karena perkataan ini yang biasa kita jumpai di dalam Al-Quran, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan ini yang juga kita jumpai dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang keimanan. Misalnya hadis yang semua kita ketahui sebagai hadis Jibril, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan rukun iman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Dan juga karena perkataan hari akhir ianya lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan perkataan hari kiamat. Hari kiamat hanya merujuk kepada hari ataupun masa di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua umat manusia. Sedangkan hari akhir di dalamnya terdapat banyak perkara, mulai dari kematian manusia, alam kubur, manusia dibangkitkan, manusia dihimpunkan, manusia dihisab sehingga surga dan neraka semua masuk sekali dalam keimanan kepada hari akhir. Dan salah satu pembahasan yang dibahas dalam keimanan kepada hari akhir adalah menceritakan tentang huru hara yang terjadi di akhir zaman. Huru hara yang terjadi di akhir zaman, fitnah yang terjadi di akhir zaman. Pembahasan seperti yang kita perincikan sebagiannya dalam surah Al-Kahfi, berkaitan dengan Dajjal misalnya, itu bahagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Bagaimana matahari akan terbit dari barat, itu sesuatu yang berkaitan dengan keimanan kita kepada hari akhir. Bagaimana satu masa nanti, semua orang yang dalam dirinya ada keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan matikan sehingga yang hidup pada satu masa nanti hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian dari perincian kita beriman kepada hari akhir. Dan di antara perkara yang kita mesti ketahui dalam keimanan kita kepada hari akhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan di sini, ayat 94 sehingga ayat 112, kita boleh tengok, kita pilih beberapa perkara. Oke. Kita boleh tengok misalnya di dalam ayat 98. Ini berbicara tentang 98 ini berbicara tentang keadaan manusia di neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kamu semua dan segala yang kamu sembah selain Allah akan menjadi bahan api di neraka. Semua dan yang kamu sembah selain Allah, batu, patung, bintang, bukit, pokok yang kamu sembah selain Allah, maka mereka dan kamu semua akan menjadi bahan api di neraka. Berkaitan dengan ayat ini, mungkin akan ada orang yang bertanya, bukankah ada manusia yang menyembah malaikat? Akankah malaikat juga jadikan bahan api neraka? Bukankah ada manusia yang menyembah Nabi Isa? Akankah Nabi Isa juga menjadi bahan api neraka? Allah Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat 101, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun." Orang-orang yang kami telah pilih sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang telah ditentukan sebagai golongan yang baik, mereka akan dijauhkan dari neraka. Maka meskipun Nabi Isa disembah, Nabi Isa tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi
salib-salib, patung-patung yang mereka sembah, yang mereka katakan itu sebagai Nabi Isa, maka akan menjadi kawan sesama mereka di dalam api neraka. Ulaika anha mubadun, mereka itu orang-orang yang tidak, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, para nabi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dijauhkan dari api neraka. Yang berkaitan dengan huru hara pada hari kiamat misalnya, ayat 104, yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Pada hari itu kami lipat langit seperti keadaan manusia melipat buku. Langit yang tinggi jauh yang kita tidak pernah melihat penghujungnya, Allah Subhanahu wa taala lipatkan. Bagaikan kita melipat kain, bagaikan kita melipat buku. Ini menjelaskan tentang keadaan pada hari kiamat yang segala peristiwa yang terjadi pada masa itu sudah tidak dapat lagi kita samakan seperti keadaan kita sekarang. Bagaimana matahari dihampirkan, bagaimana manusia semua dihimpunkan, bagaimana keadaan bumi pada masa itu, maka sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan dan kita samakan seperti keadaan manusia masa sekarang. Ini beberapa pengajaran yang kita boleh ambil dari surah Al-Anbiya. Dalam juzuk yang ke-17, selanjutnya adalah surah Al-Hajj. Di mana tema utama tadi adalah pengajaran dari ibadah haji dan pengajaran-pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran, sebelum kita tulis pengajaran-pengajaran di sini, ya, dalam surah Al-Hajj ini, Allah Subhanahu wa taala mulakan surah Al-Hajj dengan berbicara tentang hari kehancuran. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta ini, kemudian hari kiamat, hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mungkin bertanya, apa kaitan antara peristiwa besar yang terjadi nanti dengan peristiwa yang diceritakan di dalam surah ini, yaitu ibadah haji. Kita semua tahu bahwa ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam, bagian dari perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang beriman, yang ada kemampuan. Apa kemampuan? Yang pertama, kemampuan berkaitan dengan diri dia. Dia adalah orang yang ada keupayaan. Jika dia sakit atau dia kurang upaya, tidak mampu melakukan perjalanan jauh, maka gugur ke atasnya kewajiban untuk melaksanakan haji. Jika dia sakit atau tidak ada keupayaan untuk melakukan perjalanan jauh, meskipun duit ada, maka gugur ke atasnya kewajiban untuk melaksanakan haji. Bagaimana jika dia boleh bayar orang untuk membawa dia pergi haji? Dia tak wajib, tetapi jika dia melaksanakan haji, maka ibadah hajinya tetap sah. Syarat yang kedua adalah ada kemampuan dari segi ekonomi, ada bekal untuk perjalanan haji, ada bekal selama tempoh melaksanakan ibadah haji, dan ada bekal untuk perjalanan balik. Ada kemampuan, sekarang ada duit. Maka orang yang tidak ada duit, belum lagi jatuh kepada dia kewajiban untuk menunaikan haji. Tapi bagaimana jika seseorang tak ada duit, dia pinjam duit untuk pergi haji? Tak wajib lagi haji ke atas dia, tapi jika dia melakukan perkara itu, maka hajinya tetap dikira sah. Perkara yang ketiga, ada transportasi yang boleh dia gunakan dari negeri di mana dia tinggal ke tempat melaksanakan ibadah haji. Ada kendaraan.
Bagaimana jika tidak ada kendaraan? Tidak lagi wajib ke atas dia untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada kendaraan yang boleh membawa dia pergi ke sana. Maka tidak diwajibkan ke atas dia untuk berjalan kaki pergi ke tanah suci. Tapi bagaimana jika dia ingin melakukannya dan dia ada kemampuan itu? Silahkan, tiada paksaan, tapi belum lagi wajib ke atas dia untuk melaksanakan ibadah haji. Jika dia buat, ibadah haji yang dilakukan adalah sah. Kemudian yang terakhir adalah keselamatan. Kemampuan dari segi keselamatan. Ada keyakinan ataupun jaminan keselamatan, dia boleh melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di negeri dia ataupun negeri-negeri yang akan dilaluinya tidak ada peperangan, tidak ada wabak penyakit, tidak ada kesusahan. Yang jika ada, maka pada masa itu gugur kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah satu ibadah yang sangat berat. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat mencabar. Meskipun banyak orang menganggap apa susahnya haji? Mengelilingi Ka'bah, buat ini, kemudian duduk di Arafah, pergi berjalan, lempar jamroh, selesai. Apa beratnya? Terkadang yang menjadi berat dalam ibadah bukan ibadah itu sendiri, tetapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia ketika manusia tengah melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang berat. Kita semua tahu, sholat subuh tidak berat, 2 rakaat, ringan, 2 rakaat saja. Bukan 4, bukan 10, bukan 20. Sholat subuh ringan. Tapi apa yang berat? Yang berat, angkat selimut. Yang berat, pergi ke tandas untuk bersihkan diri. Yang berat, ambil wudhu pada masa itu. Yang berat, pergi ke masjid pada masa itu. Yang berat, perkara-perkara yang menjadi penyebab ataupun perkara-perkara yang mengelilingi amal ibadah salat subuh. Maka ibadah haji adalah satu ibadah yang berat. Bukan dari segi wukuf, bukan pada melontar jamrah, tapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada jamaah haji selama perjalanan, selama mereka berada di tanah suci, selama mereka menempuh perjalanan balik, dan selepas mereka kembali ke tanah air, itu semuanya adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Terkadang semua mudah untuk dia lakukan, tapi Allah uji dia dengan kawan satu bilik. Banyak ujian, yang satu suka dengan kipas, yang satu tak suka dengan kipas, bergaduh hanya pasal kipas. Makanan tak sedap macam di rumah, makanan tak selesa macam di rumah, semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sebahagiannya dijumpai dan banyak bentuk yang lainnya dijumpai oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka ketika Allah memfardukan ibadah haji, yang Allah pesankan bukan wukuf dengan betul. Yang Allah pesankan bukan tawaf dengan betul. Sebab perkara itu semua mudah untuk dilakukan. Tapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Sesiapa yang menunaikan kefarduan haji, jangan berkata buruk. Jangan mengucapkan perkataan yang buruk. Mengucapkan saja jangan, apalagi melakukan perbuatan yang jangan mengucapkan perkataan yang keji. Mengucapkan saja jangan, apalagi melakukan perkara yang keji. Dan jangan berdebat, jangan bergaduh ketika melakukan ibadah haji. Itu yang Allah pesankan, bukan tawaflah dengan betul, buatlah sa'i dengan betul, buatlah wukuf dengan betul. Yang dipesankan berkaitan dengan jaga mulut, jaga perangai, jaga adab kita, selama kita melaksanakan ibadah haji. Itu yang berat. Dan yang lebih berat lagi,
bagaimana kita mengamalkan semua pesan-pesan yang kita dapatkan dalam ibadah haji dalam kehidupan kita sehari-hari. Surah Al-Hajj. Pengajaran-pengajaran yang kita jumpai di dalam surah ini akan banyak, di antaranya sebagian yang akan kita tulis di sini. Yang pertama adalah hari kehancuran dan hari kebangkitan. Ia adalah bagian pertama dari surah Al-Hajj atau bagian yang keempat dari juzuk ke-17. Ayat 1 hingga ayat 24. Surah berbicara tentang haji, tapi yang Allah sebutkan huru-hara di hari kehancuran. Ibadah haji boleh memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang hari kebangkitan. Ibadah haji boleh sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang hari kebangkitan, di mana manusia berhimpun di satu tempat. Di mana manusia berhimpun di satu tempat, tidak dibezakan antara mereka bahasa, tidak dibezakan oleh bahasa, tidak dibezakan oleh bangsa. Mereka disatukan dengan satu pakaian yang sama. Mereka disatukan di tempat yang sama. Mereka disatukan dengan keyakinan yang sama. Mereka berhimpun untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tengok keadaan manusia pada hari itu, maka akan sedikit terbayang keadaan manusia di hari kebangkitan. Semua manusia tunduk, semua manusia rasa takut, semua manusia rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah diantara pesanannya dari ibadah haji, agar kita mengambil pengajaran dari itu, bahwa di satu masa nanti kita akan dihimpunkan dengan semua umat manusia yang lain untuk bersama-sama dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membezakan warna, tanpa membezakan bangsa, tanpa membezakan bahasa. Semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan dihisab. Yang beriman akan mendapatkan balasan kebaikan, yang kufur akan mendapatkan balasan yang patut mereka dapatkan di akhirat. Yang buruk akan buruk, yang baik akan baik. 1 sehingga ayat 24 berbicara tentang hari kehancuran dan hari kebangkitan. Ayat pertama misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya gegaran, goncangan pada hari kehancuran adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha, hari ketika kamu menyaksikannya. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan yang tengah menyusukan bayi akan lupa dengan bayinya. Sebab ketakutan yang ada pada hari kehancuran itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan yang hamil pun akan menggugurkan bayinya. Wa taran nasa sukara. Dan engkau saksikan manusia seperti orang mabuk. Pada hakikatnya mereka bukan mabuk. Wa ma hum bisukara. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi mereka menyaksikan azab Allah yang besar. Seorang perempuan, bayangkan, seorang perempuan yang tengah menyusui bayi. Seorang perempuan yang tengah menyusui anaknya sendiri. Bayangkan keadaan ini. Seorang ibu tengah menyusukan anaknya. Jika terjadi sesuatu di hadapan dia, jika terjadi satu kemalangan di hadapan dia, maka bagi seorang ibu, perkara yang paling penting adalah keselamatan anaknya.
Semua kita akan tahu jika terjadi sesuatu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, apa yang akan dilakukan oleh sang ibu adalah dia akan peluk kuat-kuat anaknya agar tidak terkena kesan dari kemalangan yang dia saksikan di hadapannya. Itu kejadian yang kita akan saksikan jika perkara ini terjadi sekarang. Tapi perkara yang demikian tidak akan terjadi di hari kehancuran nanti. Di mana yang mereka saksikan bukan setakat bentuk satu eksiden, dua eksiden kemalangan. Bumi, alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan. Maka seorang ibu yang normalnya dia akan peluk anaknya ketika menyaksikan satu perkara yang buruk, dia sampai lupa bahwa dia tengah pegang seorang anak. Allah firmankan di sini, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang perempuan yang tengah menyusui, dia akan lupa anak yang tengah dia susui. Ini hari kehancuran dan hari kebangkitan. Yang memberikan gambaran kepada kita tentang hari kebangkitan, ini boleh kita tengok, misalnya ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang kelima ini menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dalam akal mereka, dalam logik yang ada di dalam akal mereka, logik akal yang ada pada mereka yang tidak ditapis oleh bimbingan wahyu, bimbingan pengajaran dari Nabi, yang ada dalam akal mereka adalah bagaimana mungkin manusia yang telah mati, telah bertukar menjadi tulang-tulang, telah menyatu dengan tanah, telah rusak, telah dimakan binatang buas, telah hancur, hangus, terbakar. Bagaimana mungkin perkara tersebut boleh menyatu kembali dan hidup kembali? Mereka mengingkari hari kebangkitan dengan mengatakan tidak logik sesuatu yang telah hancur boleh menyatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Al-Quran berhadapan dengan orang-orang yang berbicara menggunakan logik mereka, maka Al-Quran akan berbicara dengan menggunakan logik. Al-Quran akan mengajak mereka untuk berpikir, bagaimana asal kejadian manusia? Adakah manusia tercipta dari tulang-tulang, dari daging, dari darah, dihimpunkan kemudian menjadi manusia? Tidak. Manusia diciptakan dari makhluk benda yang sangat kecil. Allah sebutkan di sini, kami ciptakan manusia dari tanah. Asalnya dulu Adam kami ciptakan dari tanah. Summa min nutfah. Kemudian manusia yang lain Allah ciptakan dari setitik darah. Maksudnya, keadaan rupa manusia ketika awal berada di dalam rahim ibu bagaikan titik darah kecil sangat, tidak ada nilainya. Yang jika titik darah itu keluar dari dalam rahim, maka ia menjadi sesuatu yang akan dianggap kotor oleh semua manusia. Manusia tak tahu bahwa itu adalah asal manusia. Jika gumpalan darah tersebut keluar dari rahim manusia sebelum jadi manusia, maka semua manusia akan anggap ia sebagai benda yang kotor. Manusia diciptakan dari sesuatu yang asalnya seperti itu. Allah mampu menciptakannya menjadi bentuk yang sangat indah. Bagaimana pula nanti dengan keadaan di akhirat? Keadaan pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Manusianya pernah hidup di dunia, maka secara logiknya lebih mudah untuk menciptakannya kembali, sebab sudah ada contohnya. Artinya kita semua tahu, antara kita membuat satu kereta dengan kita repair satu kereta, lebih mudah adalah kita repair satu kereta. Antara kita membuat kereta dengan membuat satu benda yang belum lagi pernah ada,
tentunya mencipta sesuatu yang dulu pernah wujud adalah lebih mudah. Bagi manusia, sudah ada pengalaman untuk melakukan perkara itu, maka ia lebih mudah. Maka jika ikut logik, perkara itu akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka menciptakan langit yang besar, bumi yang luas ini dengan menciptakan manusia. Bagi Allah semua adalah sama. Yang ini mudah, yang itu juga mudah. Bagi manusia berbeza. Membuat langit ini mesti memerlukan kuasa yang lebih besar. Menciptakan benda kecil perlu kuasa kecil. Itu pandangan manusia terhadap kemampuan manusia. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah tidak memerlukan kuasa lebih untuk menciptakan langit dibandingkan dengan Allah menciptakan seekor semut. Bagi Allah, menciptakan langit dengan menciptakan semut adalah sama. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gambarannya jika Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, maka jadilah. Jadilah seekor semut, jadilah alam semesta. Pengajaran yang pertama dari surah Al-Hajj, hari kehancuran dan hari kebangkitan. Pengajaran yang kedua, mulai dari ayat 25, adalah pengajaran dari ibadah haji dan kisah Nabi Ibrahim. Ayat 25 sehingga ayat 37. Apa pengajaran-pengajaran dari kisah-kisah ataupun dari ayat-ayat yang kita jumpai di sini? Banyak pengajarannya, kita ringkaskan kepada dua pengajaran. Kita ringkaskan semua ini kepada dua pengajaran. Jika kita mengkaji setiap ayat, maka setiap ayat kita akan jumpai banyak pengajaran, tapi di kelas yang ringkas ini kita akan fokuskan kepada dua pengajaran. Pengajaran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kepada para malaikat bahwa manusia layak menjadi khalifah. Yang dulu malaikat katakan manusia akan melakukan kerusakan, manusia akan saling membunuh. Malaikat tidak tahu bahwa di antara manusia ada yang datang dari penjuru dunia hanya untuk satu tujuan, melaksanakan perintah Allah menunaikan ibadah haji. Bekerja setiap hari untuk mengumpulkan duit. Jika ditanya apa tujuannya, agar saya boleh pergi haji. Bukan mencari kesenangan dunia agar saya boleh buat istana yang besar, agar saya boleh beri kereta yang cantik. Bukan itu tujuan mereka. Kenapa bekerja, kenapa cari duit? Agar saya boleh pergi haji. Ini kita boleh baca di dalam ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tu kerijalan. Maka nanti akan ada yang datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir. Dan ada yang naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka semua datang dari tempat-tempat yang jauh. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh hanya untuk menyambut seruan Allah melaksanakan ibadah haji. Maka nyata, malaikat telah melakukan satu penilaian yang salah ketika mereka mengatakan manusia hanya melakukan kerusakan, manusia hanya melakukan kederhakaan,
manusia hanya menumpahkan darah. Ini pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua adalah berkaitan dengan keikhlasan. Keikhlasan. Keikhlasan adalah kita melakukan satu ketaatan dengan tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan adalah melakukan ketaatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita perincikan, keikhlasan ini ada 3 tingkatan. 3 tingkatan keikhlasan. Tingkatan yang paling rendah adalah orang yang melakukan satu ketaatan, satu ibadah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah di dunia. Melakukan satu ibadah untuk mendapatkan kebaikan dunia. Bolehkah buat seperti itu? Boleh jika kita memintanya kepada Allah, maka ia jadi ibadah dan balasannya Allah berikan di dunia. Kita sakit. Mak kita sakit. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Ya Allah, sembuhkanlah emak saya. Doa adalah ibadah yang diharapkan dari Allah. Apa yang diharapkan? Kesembuhan dirinya, kesembuhan ayahnya. Maka, adakah dia mengharapkan pahala akhirat? Tidak. Yang diharapkan adalah balasan di dunia, agar dia mendapatkan kesembuhan, agar mendapatkan kejayaan di dunia. Dan ini adalah tingkatan keikhlasan yang pertama. Tingkatan keikhlasan yang kedua adalah melakukan ibadah, melakukan ketaatan untuk mendapatkan balasan di akhirat. Kenapa buat ibadah ini? Agar mendapatkan surga. Kenapa buat ibadah ini? Agar dijauhkan dari azab kubur. Kenapa buat ibadah itu? Agar dihimpunkan bersama dengan Nabi di surga. Artinya, melakukan satu ketaatan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan tingkatan keikhlasan yang ketiga, tingkatan keikhlasan yang paling tinggi adalah ketika kita melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Karena keridhaan Allah, karena kecintaan kepada Allah. Maka sudah tidak lagi kita seperti peniaga yang melakukan sesuatu dan mengharapkan balasan. Tapi ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah jadi semua dilakukan untuk Allah. Dan ini pengajaran yang kedua dari ibadah haji dan kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Dan ayat yang boleh kita baca berkaitan dengan keikhlasan ada di dalam ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah dari binatang yang disembelih tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan yang ada di dalam hati. Menyembelih binatang kurban bahagian dari ibadah haji. Menyembelih binatang kurban bahagian dari amal ibadah yang diajarkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka pengajaran bagi kita berasaskan kepada ayat ini adalah keikhlasan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amalan itu yang akan sampai kepada Allah, tapi keikhlasannya. Maka boleh jadi seseorang melakukan satu amalan, satu ibadah. Tak sempurna dia buat amal ibadah itu, tetapi keikhlasannya disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi, dan kita pernah mendengar, sering mendengar cerita yang orang sudah kumpul duit untuk membelikan binatang kurban, tiba-tiba duitnya dicuri. Orang sudah membawa binatang kurban untuk disembelih. Tiba-tiba terjadi kemalangan, mati semua yang ada di dalam kendaraan itu. Adakah sia-sia pengorbanan mereka? Adakah sia-sia ibadah mereka? Keikhlasan,
keimanan dan ketakwaan itu yang sampai kepada Allah. Bagaimana pula jika kita sudah beli kambing, letak di surau untuk disembelih, dicuri orang? Adakah kita tak dapat pahala? Bukan daging, bukan darah yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Bagaimana pula dengan orang yang bersedekah? Orang yang bersedekah kepada orang miskin. Orang yang bersedekah kepada orang yang susah. Tapi ternyata dia pura-pura miskin, dia pura-pura susah, dia gunakan duit yang kita sedekahkan untuk beli dadah, dia gunakan duit yang kita gunakan untuk beli barangan haram. Adakah kita tanggung dosa sebab kita berikan kemudahan kepada dia untuk buat benda yang haram? Jawabannya adalah tidak. Duit tersebut masuk ke dalam perut orang tadi. Tapi keikhlasan yang kita berikan, dia akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sampai kepada Allah. Keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan. Maka, jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan dan berbuat kebaikan. Kadang, apa yang kita usahakan, kita tidak lihat hasilnya. Tapi apa yang kita ikhlaskan, apa yang kita lakukan dengan ikhlas, keikhlasan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menilai kepada hasil yang manusia capai. Ini pengajaran dari ibadah haji dan kisah Nabi Ibrahim. Kemudian, pengajaran selanjutnya, pengajaran yang ke-6 dari juzuk yang ke-17 adalah perjuangan di jalan Allah. Mulai dari ayat 38 sehingga ayat 66. Kita tengok ayat 38 misalnya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah mempertahankan orang-orang yang beriman. Allah akan membela orang-orang yang beriman pada semua perjuangan yang mereka lakukan. Dan ketika kita sebutkan perjuangan, ia tidak mesti sentiasa dalam bentuk berperang. Perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman untuk memartabatkan agama pada diri dia, pada ahli keluarga, pada masyarakat, pada umat, pada bangsa dan negara, dan di seluruh dunia. Usaha manusia untuk menegakkan kalimah Allah. Utamanya pada diri dia, menegakkan kalimah Allah. Apa contoh menegakkan kalimah Allah pada diri kita? Contohnya mudah. Salat adalah menegakkan kalimah Allah. Ada seruan Allahu Akbar. Allah lagi besar, Allah lebih besar. Maka ketika ada seruan Allahu Akbar, kita tahu semua aktiviti, semua pekerjaan kita, semua yang selain Allah akan jadi kecil. Sebab yang akbar adalah Allah. Itu kita menegakkan agama Allah. Kita menegakkan agama Allah dengan kita mendidik semua ahli keluarga kita agar menghormati nilai-nilai yang ada di dalam agama. Menghormati Al-Quran. Mencintai, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati apapun pesanan-pesanan yang berkaitan dengan agama. Dan pengajaran yang terakhir di dalam surah Al-Hajj, dan ianya menjadi pengajaran yang terakhir juga di dalam juzuk yang ke-17 ini adalah para nabi-nabi terdahulu. Boleh jadi ada perbezaan syariat, tetapi dalam akidah semua adalah sama.
Para nabi terdahulu boleh jadi membawa syariat yang berbeza, tetapi akidah yang mereka ajarkan adalah sama. Ini mulai dari ayat 67 sehingga akhir surah ayat 78. Di mana di ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku." Setiap umat terdahulu Allah jadikan bagi mereka bentuk-bentuk ibadah yang mereka lakukan. Boleh jadi pada masa Nabi Musa dahulu banyak ibadah, banyak bentuk-bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah yang berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tujuan dari ibadah adalah melihat kepada ketaatan manusia. Dan boleh jadi pada masa Nabi Muhammad itu sendiri ada ibadah-ibadah yang dulu diperintahkan, kemudian di masa akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah tersebut menjadi satu perkara yang dilarang. Semua perkara ini dapat kita pelajari, misalnya yang dulu pernah kita kongsikan dalam kelas ini, dalam majelis ilmu ini, Allah dulu perintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis sebagai satu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tapi kemudian Allah pindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Maka sholat menghadap ke Baitul Maqdis menjadi ibadah pada masa ia diperintahkan dulu dan menjadi satu perkara yang dilarang untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang. Maka kita tidak boleh beralasan dengan mengatakan Rasulullah pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka saya pun ingin mengikuti Rasulullah dengan sholat ke arah Baitul Maqdis. Demikian juga berkaitan dengan ini. Nabi Musa dulu diperintahkan untuk buat ini, maka saya pun boleh melakukan perkara ini. Dalam syariat Nabi Musa misalnya, ada disebutkan di dalam Al-Quran bahwa apabila seseorang melakukan dosa besar kepada Allah, yang dosa tersebut menyebabkan syirik, maka cara orang itu bertaubat adalah dengan membunuh diri ataupun meminta orang lain untuk membunuhnya. Fatubu ila bari'ikum, faqtulu anfusakum. Ini yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang sebagian syariat Nabi Musa. Apakah kita boleh mengikuti apa yang ada dalam syariat Nabi Musa itu? Jawabannya adalah tidak boleh. Bagaimana jika seseorang di antara kita melakukan dosa besar sehingga melakukan perbuatan yang membawa kepada syirik? Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jangan sakiti diri. Dia buat dosa, kemudian dia siksa diri dia sendiri, maka boleh jadi dosa dia akan bertambah besar dengan sebab dia menyakiti diri sendiri. Kenapa pula dalam syariat Nabi Musa dibolehkan? Para nabi terdahulu boleh jadi membawa syariat yang berbeza, tapi akidah yang diajarkan adalah sama. Maka kita membaca Al-Quran, di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi. Boleh jadi syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, kita tak boleh amalkan. Tetapi ketika Al-Quran berbicara tentang akidah, tentang keimanan, maka semua ajaran akidah yang Allah ajarkan kepada para nabi adalah akidah yang wajib kita yakini, adalah kebenaran yang mesti kita ikuti. Kita tengok contoh ayat yang menjelaskan tentang perkara ini. Oke. Contoh ayat yang berbicara tentang perkara ini adalah kita buka di akhir surah Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah.
Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah hanya kepada Tuhanmu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah perkara yang baik agar kamu semua berjaya, agar kamu semua mendapatkan kejayaan. Dalam ayat ini ada beberapa perintah untuk melaksanakan sholat, dan apa yang penting dalam ayat ini adalah wa'budu rabbakum, beribadalah kepada Tuhanmu. Jadi kita akan jumpai dalam Al-Quran, para nabi memerintahkan kepada umatnya untuk mereka semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Ini apa yang kita boleh sampaikan berkaitan dengan juzuk yang ke-17, surah Al-Anbiya dengan surah Al-Hajj. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Kita kembalikan kepada MC Tuan Muhammad Izwan, insyaAllah. Fadal. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okay, jika ada persoalan boleh terus kita bertanyakan kepada Ustaz sementara masih ada lagi waktu. Silakan jika ada. Di chat masih belum ada. Jika nak tanya direct boleh tanya, boleh unmute-kan mic untuk terus tanya kepada Ustaz. Encik Sibar nak tanya ke? Dengan rambut baru tu. Tak dengar Encik Sibar. Haji Usnan ada? Tak ada? Tak ada Ustaz. Hari ni semua faham Ustaz. Okey, ada soalan. Baru masuk. Okey, bagaimana pahala badal haji? Sama ke dengan haji yang dilakukan sendiri? Silakan Ustaz. Okey. Badal haji dengan haji yang dilakukan sendiri, dia tentu berbeza. Ya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, dia akan mendapatkan banyak kebaikan selain ibadah haji itu sendiri. Orang yang melakukan ibadah haji akan mendapatkan balasan ke atas nafkah yang dia keluarkan untuk perjalanan haji. Kesusahan yang dia hadapi dalam perjalanan haji selama tempoh melaksanakan haji dan dalam perjalanan balik. Semua kesusahan itu akan dibalaskan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga mungkin akan banyak dapat kesempatan sholat di Masjidil Haram. Dia juga mungkin akan dibawa ziarah ke Masjid Nabi, ziarah ke kubur Nabi. Itu diantara perkara-perkara tambahan yang boleh didapatkan oleh jamaah haji yang terus melaksanakan ibadah haji, bukan haji badal. Adapun haji badal, dia adalah satu usaha kita ahli keluarga untuk menunaikan apa yang tidak mampu dilakukan oleh ahli keluarga kita yang tidak berkesempatan haji. Ibu kita dah sangat ingin pergi haji, tetapi ajal datang sebelum berkesempatan. Maka kita dapat harta warisan dari ibu kita misalnya, tak apa, saya gunakan ini untuk badal haji. Maka itu usaha kita untuk agar ibu kita mendapatkan kebaikan dari ibadah haji meskipun dia tidak tunaikan. Niat ibu kita untuk melaksanakan haji sudah dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunaikan apa yang menjadi hajat ibu kita, sudah dapat kebaikan untuk kita dan sudah dapat kebaikan untuk ibu kita. Demikian juga dengan keadaan badal haji yang lain jika semua dilakukan dengan bentuk keikhlasan. Baik Ustaz. Seterusnya Ustaz, bagaimana jika kami memberi zakat kepada saudara yang memang layak menerima zakat tapi tidak solat walaupun dah berkali-kali diberi nasihat. Dia sakit membawa kepada buta, masalah kencing sentiasa bernajis, antara alasan dia tak nak solat. Silakan. Ya. Zakat diagihkan kepada asnaf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah senaraikan dalam Al-Quran. Maka jika dia masuk dalam asnaf, dia fakir, dia miskin, dia ada orang yang banyak tanggungan hutang, dia orang yang tengah kesusahan sebab melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Jika dia masuk dalam asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia layak untuk mendapatkan zakat kita. Jika dia layak untuk mendapatkan zakat kita, maka dia buat dosa ataupun meninggalkan
perintah agama dan dosa itu tidak menyebabkan dia keluar dari agama, dia tetap saudara kita sama muslim. Terus jangan penat untuk memberikan nasihat, boleh jadi di satu masa nanti dia akan sedar. Tapi dia miskin tetap layak untuk mendapatkan zakat. Baik. Baik, Ustaz, seterusnya. Bagaimana dikatakan cukup dan wajib haji, sedangkan hati masih risau keadaan yang akan ditinggalkan? Betul. Keadaan risau, jika risaunya ini memiliki alasan yang zahir, maka kerisauan tersebut boleh menutup kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah haji. Contoh, ibu tengah sakit, yang dia tahu hanya dia sahaja seorang yang boleh menemani ibu. Maka kewajiban haji masih belum jatuh ke atas dia, meskipun semua syarat yang lain ada. Contoh keadaan yang keselamatan yang tidak ada jaminan, negeri tengah berperang atau lain sebagainya, keadaan penyakit yang tengah mewabak seperti keadaan kita sekarang, maka boleh jadi jika keadaannya terus berkepanjangan, maka kewajiban haji dalam satu masa hanya jatuh kepada orang-orang tempatan yang mereka tidak terdedahkan dengan penyakit yang dibawa dari luar. Ya. Baik, Ustaz. Seterusnya ada soalan, mungkin soalan dah pernah jawab pada soalan-soalan yang lepas, berkelak-kelak yang lepas. Okay. Boleh Ustaz terangkan sikit beza kitab-kitab kepada 4 Rasul dengan suhuf? Ya. Kitab adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul yang kemudian digunakan dalam bentuk tertulis, ya, yang dibacakan oleh Rasul itu kepada umatnya. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebahagian nabi. Sama ada lembaran-lembaran tersebut diajarkan kepada kaumnya atau sebagai pedoman bagi nabi itu sahaja. Itu suhuf dan kitab. Ya, baik. Seterusnya, Ustaz, apa hukumnya seorang nenek memberi zakat kepada cucu yang masih belajar? Okey. Boleh nenek memberikan zakat kepada cucu yang masih belajar. Boleh seorang atuk memberikan zakat kepada cucunya yang miskin dengan syarat orang tersebut bukan orang yang hidup di bawah tanggungannya. Tapi jika hidup di bawah tanggungannya, contohnya dia seorang atuk, kemudian anak dia meninggal tapi ada cucu, maka cucu tersebut besar di bawah penjagaan dia, di bawah nafkah dia, maka apa yang diberikan nafkah adalah satu kewajiban, tidak dapat ditukar kepada zakat. Ya, baik Ustaz. Seterusnya ada soalan yang mungkin soalan daripada kelas-kelas yang lepas juga. Nabi Adam dicipta untuk menjadi khalifah di bumi. Kenapa awal ciptaannya di syurga? Kenapa awal ciptaannya di syurga? Sebab manusia diciptakan untuk syurga. Kenapa pula manusia dimasukkan ke dalam bumi, diturunkan ke dalam bumi? Kerana agar manusia tahu dirinya layak ataupun tidak untuk kembali ke syurga. Jika dirinya layak untuk kembali ke syurga, maka dia akan kembali ke tempat asal. Jika tidak, maka dia akan kembali ke tempat yang lain. Baik Ustaz. Mungkin soalan terakhir. Ustaz, meninggal tak sempat menunaikan haji, kemudian dibuatkan badal haji. Perlukah tukar status haji atau hajah di batu nisan selepas badal haji dilakukan? Okey. Berkaitan dengan status, dalam agama kita tidak terlalu mementingkan tentang status. Yang kita pentingkan adalah ibadah tersebut sempurna kita lakukan kepada Allah. Yang penting adalah keikhlasannya. Tapi dalam pandangan manusia terkadang penting perkara tersebut. Bagi kita, perkara itu bukan perkara yang dilarang, juga bukan perkara yang digalakkan. Sama ada orang masih hidup ataupun orang sudah mati, sudah meninggal dunia, melaksanakan haji tidak mesti title tersebut disebutkan. Maka, tapi kita masyarakat yang hormat kepada orang lain. Kita jumpa jiran kita yang sudah menunaikan haji, kita panggil dia Tuan Haji.
untuk meraihkan dia, untuk memberikan penghormatan. Pada hakikatnya, gelaran tersebut bukan satu perkara yang diperlukan oleh orang tadi, dan bukan satu perkara, satu gelaran yang diperintahkan ataupun diwajibkan di dalam agama. Ya, baik Ustaz. Seterusnya ada soalan baru masuk. Ayat 96 surah Al-Anbiya. Boleh Ustaz terangkan sedikit mengenai Ya'juj wa Ma'juj? Okey. Berkaitan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, juga disebutkan di dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan kisah Zulqarnain. Jika kita membaca tentang kisah Zulqarnain di dalam surah Al-Kahfi, maka kita akan jumpai bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah satu bangsa yang pada masa dahulu mereka melakukan banyak kerusakan. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah banyak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka Zulqarnain bersama dengan masyarakat itu bersepakat untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj, memulaukan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka hidup berkurun-kurun lamanya di satu tempat yang tidak diketahui oleh umat manusia kewujudan dan keberadaan mereka. Mereka tetap hidup dalam keadaan yang melakukan kerusakan, tapi menjelang hari kehancuran nanti, mereka akan berhasil membuka pintu keluar dan mereka akan membuat kerusakan besar pada masa itu. Rasulullah SAW pernah berkata, Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Binasalah bangsa Arab dengan satu kejahatan, satu peristiwa keburukan besar yang akan terjadi. Aisyah bertanya, apa itu ya Rasulullah? Futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakaza. Telah terbuka dari pintu ataupun penghalang Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Maka semakin hari mereka akan berusaha untuk membuka benteng ataupun penutup yang dulu dibuatkan oleh Zulqarnain, sehingga ketika mereka terbuka, maka mereka akan melakukan banyak kerusakan pada masa itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, alhamdulillah. Ada lagi persoalan untuk ditanyakan kepada Ustaz? Ya, ada satu lagi Ustaz. Baru masuk. Ustaz, bagaimana cara kita nak sentiasa ikhlas melakukan sesuatu pekerjaan, niat kerana Allah, nak dicintai oleh Allah. Terkadang lupa niat tu atas sebab ada reward company bagi dan kita lakukan kerja sebab nak dapatkan reward tersebut. Okey. Ini satu perkara yang mesti kita faham. Kebaikan yang didapatkan dari manusia bukan menjadi penghalang ataupun penyebab sesuatu amalan dikira sebagai tidak ikhlas. Ya, kita pergi ke masjid misalnya, dan di masjid tempat sholatnya sejuk, ada penyejuk udara, ada bersih, kemudian kita rajin sholat di masjid, maka kita tidak dikatakan sebagai orang yang tidak ikhlas sebab sholat di masjid sejuk, sholat di rumah panas. Tidak itu. Jika satu ibadah diperintahkan oleh Allah dan kita buat seperti apa yang Allah perintahkan, maka itu adalah satu kebaikan. Maka kita melatih keikhlasan kita, banyak cara yang kita lakukan. Cara yang pertama adalah kita berupaya untuk buat benda yang sama tanpa orang lain tengok. Kita baca Quran di hadapan orang, kita juga berusaha untuk tak ada orang, tak ada istri, tak ada siapa, kita senyap-senyap baca. Ketika kita sholat di hadapan orang, kita pun berusaha untuk sholat di tempat yang kita berseorangan dengan keadaan yang sama. Itu cara kita untuk melatih keikhlasan. Dan sebagian orang mengajarkan kita untuk melatih keikhlasan untuk memulakan segala kebajikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya melakukan ini dengan nama Allah. Saya melakukan ini dengan nama Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, ada satu lagi. Boleh saya? Satu lagi.
Ustaz, apa pandangan Ustaz? Kalau kita dah cukup duit untuk menunaikan ibadah haji, tapi kita guna duit tersebut untuk perkara lain seperti pergi bercuti, tukar kereta, beli aset dan lain-lain. Okay. Tidak ada halangan, tidak ada kesalahan pada perkara itu. Sebab semua perkara yang disebutkan itu adalah perkara yang halal. Dan ibadah haji adalah ibadah yang wajib, tapi tidak wajib dilakukan dengan segera, boleh dilakukan 1 tahun, 2 tahun yang akan datang selagi kita masih keyakinan saya masih ada simpanan duit untuk tempo masa itu dan kesihatan badan saya pun masih ada jaminan untuk tempo masa seperti itu. Jika ada keyakinan itu maka boleh kita tunda. Tapi jika kita tengok balik kepada keadaan diri, ya, ini ibadah kepada Allah, apa pentingnya bagi saya, ini berkaitan dengan ekonomi keluarga, apa pentingnya sekarang. Jika kita boleh pandai buat pertimbangan, maka kita pun akan tahu mana satu yang lebih kita utamakan, mana satu yang lebih kita dahulukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah kita dah sampai ke penghujung untuk kelas hari ini insyaAllah. Dan silakan lagi sekali Ustaz untuk berikan kesimpulan untuk kelas hari ini dan diakhiri dengan doa kelas insyaAllah. Silakan Ustaz. Dalam juzuk yang ke-17 ini ada banyak pengajaran yang kita tulis. Ada 2 surah Al-Quran, surah Al-Anbiya dengan surah Al-Hajj. Di mana dalam surah Al-Anbiya tadi kita mempelajari tentang manusia sentiasa memerlukan bimbingan dari Rasul. Tugas para Rasul adalah untuk menyampaikan wahyu, memberikan peringatan, dan terakhir berkaitan dengan pemantapan keimanan, yaitu keimanan kepada hari akhir. Dalam surah Al-Hajj pula ada 4 pengajaran yang kita tulis tadi. Yang pertama berkaitan dengan hari kehancuran dan hari kebangkitan yang ada kesamaannya dengan perjalanan ibadah haji. Yang kedua pengajaran dari ibadah haji dan kisah Nabi Ibrahim. Yang ketiga perjuangan di jalan Allah. Dan yang terakhir para nabi terdahulu mereka mengajarkan syariat. Boleh jadi berbeza, tapi akidah dan keimanan yang mereka ajarkan adalah sama. Semua mengajarkan kita untuk hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majlis ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan kepada kita semua. Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi ma an'amta alaina. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami, ya Allah berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah harta yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berkatilah anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, sempurnakanlah amal ibadah kami. Ya Allah, sempurnakanlah semua amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.